Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi 1000 hadis palsu dan yang ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Dudukkan orang yang mengejek Al-Ghazali itu, baca kitab Ihya, suruh dia baca hadis, baca kitab Ihya. Mana lebih banyak hafalan hadis dia dengan hafalan hadis Al-Ghazali? Orang Ahlul Bid'ah yang dia bilang, guru saya tuh kalau baca Al-Fatihah sekian ratus. Padahal tuh guru gak pernah ngitung, muridnya di samping ngitung. Karena umur kadang-kadang berhenti tuh guru, hitungan dipegang. Guru saya mah 100 kali Al-Fatihah, tuh kan. Makanya disebarkan ilmu sama murid-muridnya, jadikan sebuah rotib fulan bin fulan, rotib ini, rotib itu, di mana guru kita mencontohkan baca sekian. Padahal gurunya nggak pernah bilang, ini murid yang kurang ajar. Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga, lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah, lihat. Tapi kalau orang yang belajarnya nggak betul, bertahun-tahun nggak paham bid'ah, tuh. Makanya kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab buat pencinta bacaan, tahu penulisnya jenius. Itu buku kalau kita baca kitab Tauhid dengan sarahnya, bohong, yang baca nggak pinter. contoh misalnya hadis kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab rujukan di negeri kita ini. Dan kitab ini sudah ditakhrij oleh para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, di mana beliau mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab beliau yang berjudul Hamlul Asfar. Dan beliau mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi 1000 hadis palsu dan yang lainnya. Dan Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah. Beliau berkata, bidhaati fil hadis musjah. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini, kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelah enggak. Ya mungkin yang baiknya masih ada yang lain. Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika kepala filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan, ini nggak paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak, makanya pelajari dulu. Ya itu saya punya kawan orang Syria, tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halaqah di TV malah saat itu, sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali, itu duduknya langsung berubah, matanya memerah. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halaqah ini atau bagaimana? Kami bilang, jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat, Sayyidi, Jazakallah khair. Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Ya, Tuan, terima kasih banyak. Anda dianugerahi oleh Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan Alhamdulillah, saya ini, tesis saya, itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali.
saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai ke karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicara tadi yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah, yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham, atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Paham ya? Bagaimana dengan perkataan Imam Al-Ghazali, perbendaharaanku tentang hadis sedikit. Apakah perkataan ini menggambarkan Imam Ghazali? Karena pernyataan ini sering dikutip orang yang sering melemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dudukkan orang yang mengejek Al-Ghazali itu, baca kitab Ihya. Suruh dia baca hadis, baca kitab Ihya. Mana lebih banyak hafalan hadis dia dengan hafalan hadis Al-Ghazali? Al-Ghazali nulis Ihya itu tidak pakai laptop. Dia mengharamkan Al-Ghazali baca laptop. Al-Ghazali nulis kitab itu keluar dari kepalanya. Al-Ghazali ahli tasawuf, Al-Ghazali ahli filsafat, Al-Ghazali menulis Fadail Batiniyah membantah orang Syiah, Al-Ghazali menulis kitab usul fikih Al-Mustasfa, Al-Ghazali menulis, ya Al-Ghazali alim. Kalau ada orang menyepelekan hadis Al-Ghazali, suruh dia duduk, kita baca Al-Ghazali. Coba kau baca berapa kau hafal hadis, kita baca hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Sampai hari ini belum ada orang yang mampu menulis kitab tentang masalah hati, masalah akhlak sehebat kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada tunjukkan sama saya, apa nama kitab?